Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Azik Jahran Surendra dengan NRP akhir 007 dari Prodi Teknik Pertambangan. Pada bab ini kita akan membahas sabuk pegunungan dan kerak benua, yaitu bagaimana kerak benua terbentuk, berkembang, dan mengalami deformasi hingga membentuk rangkaian pegunungan besar di permukaan bumi. Bab ini juga sangat penting karena menjelaskan asal-usul bentang alam daratan yang kita lihat saat ini mulai dari pegunungan tinggi, dataran tinggi, hingga cekungan benua. Sabuk pegunungan merupakan hasil langsung dari interaksi antar lempeng tektonik. Oleh karena itu, pembahasan bab ini akan sangat berkaitan dengan konsep tektonik lempeng yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Karakteristik rak benua. Kerak benua merupakan lapisan terluar bumi yang membentuk daratan. Dibandingkan dengan kerak samudra, kerak benua memiliki ketebalan yang jauh lebih besar, yaitu sekitar 30 hingga 70 kilometer. Selain itu, kerak benua tersusun oleh batuan yang lebih ringan, umumnya kaya akan silika dan aluminium. Komposisi kerak benua didominasi oleh batuan granitik dan batuan metamorf tingkat tinggi. Saat ini menyebabkan kerak benua bersifat lebih mengapung di atas mantel dibandingkan kerak samudra. Akibatnya, kerak benua jarang mengalami subduksi secara keseluruhan. Kerak benua juga memiliki umur yang sangat tua. Beberapa bagian kerak benua diketahui berumur lebih dari 4 miliar tahun, menjadikannya arsip penting sejarah geologi bumi. Sabuk pegunungan merupakan zona memanjang di permukaan bumi yang dicirikan oleh deformasi kerak yang intens, seperti lipatan, patahan, dan metamorfisme. Sebagian besar sabuk pegunungan terbentuk di batas lempeng konvergen. Ketika dua lempeng benua bertumbukan, tidak tidak terjadi subduksi yang signifikan karena keduanya memiliki densitas yang relatif rendah. Akibatnya, kerak mengalami pemen- pemendekan dan pembelahan yang kemudian terangkat membentuk pegunungan tinggi. Contoh klasik dari sabuk pegunungan hasil tumbukan benua adalah pegunungan Himalaya yang terbentuk akibat tumbukan lempeng India dan lempeng Eurasia. Ini Gunung Himalaya. Ini mungkin jenis-jenis sabuk pegunungan. Sabuk pegunungan dapat diklasifikasi berdasarkan mekanisme pembentukannya. Sabuk pegunungan kolisional terbentuk akibat tumbukan dua lempeng benua. Sabuk pegunungan tipe akresi terbentuk akibat penambahan material secara bertahap di zona subduksi. Selain itu, terdapat pula sabuk pegunungan yang terbentuk akibat aktivitas sesar dan renggangan kerak. Meskipun tipe ini relatif lebih jarang dibandingkan sabuk kolisional, setiap jenis sabuk pegunungan memiliki ciri struktur geologi yang khas seperti pola lipatan, jenis batuan, dan tingkat metamorfisme. Kerak benua tidak terbentuk secara instan, melainkan melalui proses geologi yang berlangsung sangat lama. Salah satu proses utama pembentukan kerak benua adalah aktivitas magnetik di zona subduksi, di mana magma yang kaya silika naik dan membeku.
membentuk batuan granitik. Selain itu, proses akresi benua juga berperan penting, yaitu penyatuan fragmen kerak kecil seperti busur pulau dan mikro mikrokontinen ke benua yang lebih besar seiring waktu. Proses ini menyebabkan pertumbuhan dan penebalan kerak benua. Proses metamorfisme dan diferensiasi magma turut mengubah karakteristik kerak benua, menjadikannya sebagai kompleks dari waktu ke waktu. Deformasi kerak benua. Deformasi kerak benua mencakup berbagai proses perubahan bentuk batuan akibat gaya tektonik. Deformasi ini dapat bersifat elastis, plastis, maupun rapuh, tergantung kondisi tekanan dan suhu. Lipatan terbentuk akibat gaya tekanan yang bekerja perlahan, sedangkan patahan terbentuk ketika batuan mengalami tekanan yang melebihi kekuatannya. Deformasi ini merupakan ciri utama wilayah sabuk pegunungan. Studi deformasi kerak benua membentuk, membantu kita memahami sejarah tektonik suatu wilayah. Jadi sabuk pegunungan utama terdiri dari sejumlah pegunungan. Sabuk pegunungan umumnya memiliki panjang beberapa ribu kilometer, tetapi lebarnya hanya beberapa ratus kilometer. Faktor-faktor utama yang mengendalikan pertumbuhan dan perkembangan pegunungan adalah deformasi intens, isotasi, isostasi, serta pelapukan dan erosi. Orogeni melibatkan pelipatan dan patahan batuan sedimen dan vulkanik, metamorfisme regional, dan aktivitas batuan beku. Orogeni berkaitan dengan konvergensi lempeng. Setelah orogeni terjadi periode pengangkatan yang panjang, seringkali disertai patahan blok dan erosi. Akhirnya sabuk pegunungan terkikis hingga menjadi dataran dan menyatu dengan keraton atau bagian dalam benua yang stabil. Menurut teori lempeng tektonik, pegunungan di tepi benua terbentuk oleh konvergensi benua samudra dan pegunungan di bagian dalam benua terbentuk oleh tumbukan benua. Benua. Pengangkatan suatu wilayah selatan, wilayah setelah berakhirnya orogeni secara umum disebabkan oleh penyesuaian isostatik kerak benua. Benua membesar ketika sabuk pegunungan baru terbentuk di sepanjang tepi benua. Benua juga dapat membesar karena penambahan teran yang mungkin telah menempuh jarak yang sangat jauh sebelum bertabrakan. Jadi, pemahaman tentang sabuk pegunungan dan kerak benua sangat penting untuk memahami sejarah geologi bumi, potensi sumber daya alam, serta dinamika bencana geologi seperti gempa bumi. Mungkin segitu saja dari saya. Sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azik Jahran Surendra dengan NRP akhir 007 dari Prodi Teknik Pertambangan. Pada bab ini kita akan membahas sabuk pegunungan dan kerak benua, yaitu bagaimana kerak benua terbentuk, berkembang, dan mengalami deformasi hingga membentuk rangkaian pegunungan besar di permukaan bumi. Bab ini juga sangat penting karena menjelaskan asal-usul bentang alam daratan
yang kita lihat saat ini mulai dari pegunungan tinggi, dataran tinggi, hingga cekungan benua. Sabuk pegunungan merupakan hasil langsung dari interaksi antar lempeng tektonik. Oleh karena itu, pembahasan bab ini akan sangat berkaitan dengan konsep tektonik lempeng yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Karakteristik kerak benua. Kerak benua merupakan lapisan terluar bumi yang membentuk daratan. Dibandingkan dengan kerak samudra, kerak benua memiliki ketebalan yang jauh lebih besar, yaitu sekitar 30 hingga 70 kilometer. Selain itu, kerak benua tersusun oleh batuan yang lebih ringan, umumnya kaya akan silika dan aluminium. Komposisi kerak benua didominasi oleh batuan granitik dan batuan metamorf tingkat tinggi. Saat ini menyebabkan kerak benua bersifat lebih mengapung di atas mantel dibandingkan kerak samudra. Akibatnya, kerak benua jarang mengalami subduksi secara keseluruhan. Kerak benua juga memiliki umur yang sangat tua. Beberapa bagian kerak benua diketahui berumur lebih dari 4 miliar tahun, menjadikannya arsip penting sejarah geologi bumi. Sabuk pegunungan merupakan zona memanjang di permukaan bumi yang dicirikan oleh deformasi kerak yang intens, seperti lipatan, patahan, dan metamorfisme. Sebagian besar sabuk pegunungan terbentuk di batas lempeng konvergen. Ketika dua lempeng benua bertumbukan, tidak tidak terjadi subduksi yang signifikan karena keduanya memiliki densitas yang relatif rendah. Akibatnya, kerak mengalami pemen- pemendekan dan pembelahan yang kemudian terangkat membentuk pegunungan tinggi. Contoh klasik dari sabuk pegunungan hasil tumbukan benua adalah pegunungan Himalaya yang terbentuk akibat tumbukan lempeng India dan lempeng Eurasia. Ini Gunung Himalaya. Ini mungkin jenis-jenis sabuk pegunungan. Sabuk pegunungan dapat diklasifikasi berdasarkan mekanisme pembentukannya. Sabuk pegunungan kolisional terbentuk akibat tumbukan dua lempeng benua. Sabuk pegunungan tipe akresi terbentuk akibat penambahan material secara bertahap di zona subduksi. Selain itu, terdapat pula sabuk pegunungan yang terbentuk akibat aktivitas sesar dan renggangan kerak. Meskipun tipe ini relatif lebih jarang dibandingkan sabuk kolisional, setiap jenis sabuk pegunungan memiliki ciri struktur geologi yang khas seperti pola lipatan, jenis batuan, dan tingkat metamorfisme. Kerak benua tidak terbentuk secara instan, melainkan melalui proses geologi yang berlangsung sangat lama. Salah satu proses utama pembentukan kerak benua adalah aktivitas magnetik di zona subduksi, di mana magma yang kaya silika naik dan membeku, membentuk batuan granitik. Selain itu, proses akresi benua juga berperan penting, yaitu penyatuan fragmen kerak kecil seperti busur pulau dan mikro mikrokontinen ke benua yang lebih besar seiring waktu. Proses ini menyebabkan pertumbuhan dan penebalan kerak benua. Proses metamorfisme dan diferensiasi magma turut mengubah karakteristik kerak benua.
menjadikannya sebagai kompleks dari waktu ke waktu. Deformasi kerak benua. Deformasi kerak benua mencakup berbagai proses perubahan bentuk batuan akibat gaya tektonik. Deformasi ini dapat bersifat elastis, plastis, maupun rapuh, tergantung kondisi tekanan dan suhu. Lipatan terbentuk akibat gaya tekanan yang bekerja perlahan, sedangkan patahan terbentuk ketika batuan mengalami tekanan yang melebihi kekuatannya. Deformasi ini merupakan ciri utama wilayah sabuk pegunungan. Studi deformasi kerak benua membentuk, membantu kita memahami sejarah tektonik suatu wilayah. Jadi sabuk pegunungan utama terdiri dari sejumlah pegunungan. Sabuk pegunungan umumnya memiliki panjang beberapa ribu kilometer, tetapi lebarnya hanya beberapa ratus kilometer. Faktor-faktor utama yang mengendalikan pertumbuhan dan perkembangan pegunungan adalah deformasi intens, isotasi, isostasi, serta pelapukan dan erosi. Orogeni melibatkan pelipatan dan patahan batuan sedimen dan vulkanik, metamorfisme regional, dan aktivitas batuan beku. Orogeni berkaitan dengan konvergensi lempeng. Setelah orogeni terjadi periode pengangkatan yang panjang, seringkali disertai patahan blok dan erosi. Akhirnya sabuk pegunungan terkikis hingga menjadi dataran dan menyatu dengan keraton atau bagian dalam benua yang stabil. Menurut teori lempeng tektonik, pegunungan di tepi benua terbentuk oleh konvergensi benua samudra dan pegunungan di bagian dalam benua terbentuk oleh tumbukan benua. Benua. Pengangkatan suatu wilayah selatan, wilayah setelah berakhirnya orogeni secara umum disebabkan oleh penyesuaian isostatik kerak benua. Benua membesar ketika sabuk pegunungan baru terbentuk di sepanjang tepi benua. Benua juga dapat membesar karena penambahan teran yang mungkin telah menempuh jarak yang sangat jauh sebelum bertabrakan. Jadi, pemahaman tentang sabuk pegunungan dan kerak benua sangat penting untuk memahami sejarah geologi bumi, potensi sumber daya alam, serta dinamika bencana geologi seperti gempa bumi. Mungkin segitu saja dari saya. Sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azik Jahran Surendra dengan NRP akhir 007 dari Prodi Teknik Pertambangan. Pada bab ini kita akan membahas sabuk pegunungan dan kerak benua, yaitu bagaimana kerak benua terbentuk, berkembang, dan mengalami deformasi hingga membentuk rangkaian pegunungan besar di permukaan bumi. Bab ini juga sangat penting karena menjelaskan asal-usul bentang alam daratan yang kita lihat saat ini mulai dari pegunungan tinggi, dataran tinggi, hingga cekungan benua. Sabuk pegunungan merupakan hasil langsung dari interaksi antar lempeng tektonik. Oleh karena itu, pembahasan bab ini akan sangat berkaitan dengan konsep tektonik lempeng yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Karakteristik kerak benua.
Kerak benua merupakan lapisan terluar bumi yang membentuk daratan. Dibandingkan dengan kerak samudra, kerak benua memiliki ketebalan yang jauh lebih besar, yaitu sekitar 30 hingga 70 kilometer. Selain itu, kerak benua tersusun oleh batuan yang lebih ringan, umumnya kaya akan silika dan aluminium. Komposisi kerak benua didominasi oleh batuan granitik dan batuan metamorf tingkat tinggi. Saat ini menyebabkan kerak benua bersifat lebih mengapung di atas mantel dibandingkan kerak samudra. Akibatnya, kerak benua jarang mengalami subduksi secara keseluruhan. Kerak benua juga memiliki umur yang sangat tua. Beberapa bagian kerak benua diketahui berumur lebih dari 4 miliar tahun, menjadikannya arsip penting sejarah geologi bumi. Sabuk pegunungan merupakan zona memanjang di permukaan bumi yang dicirikan oleh deformasi kerak yang intens, seperti lipatan, patahan, dan metamorfisme. Sebagian besar sabuk pegunungan terbentuk di batas lempeng konvergen. Ketika dua lempeng benua bertumbukan, tidak tidak terjadi subduksi yang signifikan karena keduanya memiliki densitas yang relatif rendah. Akibatnya, kerak mengalami pemen- pemendekan dan pembelahan yang kemudian terangkat membentuk pegunungan tinggi. Contoh klasik dari sabuk pegunungan hasil tumbukan benua adalah pegunungan Himalaya yang terbentuk akibat tumbukan lempeng India dan lempeng Eurasia. Ini Gunung Himalaya. Ini mungkin jenis-jenis sabuk pegunungan. Sabuk pegunungan dapat diklasifikasi berdasarkan mekanisme pembentukannya. Sabuk pegunungan kolisional terbentuk akibat tumbukan dua lempeng benua. Sabuk pegunungan tipe akresi terbentuk akibat penambahan material secara bertahap di zona subduksi. Selain itu, terdapat pula sabuk pegunungan yang terbentuk akibat aktivitas sesar dan renggangan kerak. Meskipun tipe ini relatif lebih jarang dibandingkan sabuk kolisional, setiap jenis sabuk pegunungan memiliki ciri struktur geologi yang khas seperti pola lipatan, jenis batuan, dan tingkat metamorfisme. Kerak benua tidak terbentuk secara instan, melainkan melalui proses geologi yang berlangsung sangat lama. Salah satu proses utama pembentukan kerak benua adalah aktivitas magnetik di zona subduksi, di mana magma yang kaya silika naik dan membeku, membentuk batuan granitik. Selain itu, proses akresi benua juga berperan penting, yaitu penyatuan fragmen kerak kecil seperti busur pulau dan mikro mikrokontinen ke benua yang lebih besar seiring waktu. Proses ini menyebabkan pertumbuhan dan penebalan kerak benua. Proses metamorfisme dan diferensiasi magma turut mengubah karakteristik kerak benua, menjadikannya sebagai kompleks dari waktu ke waktu.
Deformasi kerak benua. Deformasi kerak benua mencakup berbagai proses perubahan bentuk batuan akibat gaya tektonik. Deformasi ini dapat bersifat elastis, plastis, maupun rapuh, tergantung kondisi tekanan dan suhu. Lipatan terbentuk akibat gaya tekanan yang bekerja perlahan, sedangkan patahan terbentuk ketika batuan mengalami tekanan yang melebihi kekuatannya. Deformasi ini merupakan ciri utama wilayah sabuk pegunungan. Studi deformasi kerak benua membentuk, membantu kita memahami sejarah tektonik suatu wilayah. Jadi sabuk pegunungan utama terdiri dari sejumlah pegunungan. Sabuk pegunungan umumnya memiliki panjang beberapa ribu kilometer, tetapi lebarnya hanya beberapa ratus kilometer. Faktor-faktor utama yang mengendalikan pertumbuhan dan perkembangan pegunungan adalah deformasi intens, isotasi, isostasi, serta pelapukan dan erosi. Orogeni melibatkan pelipatan dan patahan batuan sedimen dan vulkanik, metamorfisme regional, dan aktivitas batuan beku. Orogeni berkaitan dengan konvergensi lempeng. Setelah orogeni terjadi periode pengangkatan yang panjang, seringkali disertai patahan blok dan erosi. Akhirnya sabuk pegunungan terkikis hingga menjadi dataran dan menyatu dengan keraton atau bagian dalam benua yang stabil. Menurut teori lempeng tektonik, pegunungan di tepi benua terbentuk oleh konvergensi benua samudra dan pegunungan di bagian dalam benua terbentuk oleh tumbukan benua. Benua. Pengangkatan suatu wilayah selatan, wilayah setelah berakhirnya orogeni secara umum disebabkan oleh penyesuaian isostatik kerak benua. Benua membesar ketika sabuk pegunungan baru terbentuk di sepanjang tepi benua. Benua juga dapat membesar karena penambahan teran yang mungkin telah menempuh jarak yang sangat jauh sebelum bertabrakan. Jadi, pemahaman tentang sabuk pegunungan dan kerak benua sangat penting untuk memahami sejarah geologi bumi, potensi sumber daya alam, serta dinamika bencana geologi seperti gempa bumi. Mungkin segitu saja dari saya. Sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azik Jahran Surendra dengan NRP akhir 007 dari Prodi Teknik Pertambangan. Pada bab ini kita akan membahas sabuk pegunungan dan kerak benua, yaitu bagaimana kerak benua terbentuk, berkembang, dan mengalami deformasi hingga membentuk rangkaian pegunungan besar di permukaan bumi. Bab ini juga sangat penting karena menjelaskan asal-usul bentang alam daratan yang kita lihat saat ini, mulai dari pegunungan tinggi, dataran tinggi, hingga cekungan benua. Sabuk pegunungan merupakan hasil langsung dari interaksi antar lempeng tektonik. Oleh karena itu, pembahasan bab ini akan sangat berkaitan dengan konsep tektonik lempeng yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Karakteristik kerak benua. Kerak benua merupakan lapisan terluar bumi yang membentuk daratan. Dibandingkan dengan kerak samudra, kerak benua memiliki ketebalan yang jauh lebih besar, yaitu sekitar 30 hingga 70 kilometer. Selain itu, kerak benua tersusun oleh batuan yang lebih ringan, umumnya kaya akan silika dan aluminium. Komposisi kerak benua didominasi oleh batuan granitik dan batuan metamorf tingkat tinggi. Saat ini menyebabkan kerak benua bersifat lebih mengapung di atas mantel dibandingkan kerak samudra. Akibatnya, kerak benua jarang mengalami subduksi secara keseluruhan. Kerak benua juga memiliki umur yang sangat tua. Beberapa bagian kerak benua diketahui berumur lebih dari 4 miliar tahun.
menjadikannya arsip penting sejarah geologi bumi. Sabuk pegunungan merupakan zona memanjang di permukaan bumi yang dicirikan oleh deformasi kerak yang intens, seperti lipatan, patahan, dan metamorfisme. Sebagian besar sabuk pegunungan terbentuk di batas lempeng konvergen. Ketika dua lempeng benua bertumbukan, tidak tidak terjadi subduksi yang signifikan karena keduanya memiliki densitas yang relatif rendah. Akibatnya, kerak mengalami pemen- pemendekan dan pembelahan yang kemudian terangkat membentuk pegunungan tinggi. Contoh klasik dari sabuk pegunungan hasil tumbukan benua adalah pegunungan Himalaya yang terbentuk akibat tumbukan lempeng India dan lempeng Eurasia. Ini Gunung Himalaya. Ini mungkin jenis-jenis sabuk pegunungan. Sabuk pegunungan dapat diklasifikasi berdasarkan mekanisme pembentukannya. Sabuk pegunungan kolisional terbentuk akibat tumbukan dua lempeng benua. Sabuk pegunungan tipe akresi terbentuk akibat penambahan material secara bertahap di zona subduksi. Selain itu, terdapat pula sabuk pegunungan yang terbentuk akibat aktivitas sesar dan renggangan kerak. Meskipun tipe ini relatif lebih jarang dibandingkan sabuk kolisional, setiap jenis sabuk pegunungan memiliki ciri struktur geologi yang khas seperti pola lipatan, jenis batuan, dan tingkat metamorfisme. Kerak benua tidak terbentuk secara instan, melainkan melalui proses geologi yang berlangsung sangat lama. Salah satu proses utama pembentukan kerak benua adalah aktivitas magnetik di zona subduksi, di mana magma yang kaya silika naik dan membeku, membentuk batuan granitik. Selain itu, proses akresi benua juga berperan penting, yaitu penyatuan fragmen kerak kecil seperti busur pulau dan mikro mikrokontinen ke benua yang lebih besar seiring waktu. Proses ini menyebabkan pertumbuhan dan penebalan kerak benua. Proses metamorfisme dan diferensiasi magma turut mengubah karakteristik kerak benua, menjadikannya sebagai kompleks dari waktu ke waktu. Deformasi kerak benua. Deformasi kerak benua mencakup berbagai proses perubahan bentuk batuan akibat gaya tektonik. Deformasi ini dapat bersifat elastis, plastis, maupun rapuh, tergantung kondisi tekanan dan suhu. Lipatan terbentuk akibat gaya tekanan yang bekerja perlahan, sedangkan patahan terbentuk ketika batuan mengalami tekanan yang melebihi kekuatannya. Deformasi ini merupakan ciri utama wilayah sabuk pegunungan. Studi deformasi kerak benua membentuk, membantu kita memahami sejarah tektonik suatu wilayah.
Jadi sabuk pegunungan utama terdiri dari sejumlah pegunungan. Sabuk pegunungan umumnya memiliki panjang beberapa ribu kilometer, tetapi lebarnya hanya beberapa ratus kilometer. Faktor-faktor utama yang mengendalikan pertumbuhan dan perkembangan pegunungan adalah deformasi intens, isotasi, isostasi, serta pelapukan dan erosi. Orogeni melibatkan pelipatan dan patahan batuan sedimen dan vulkanik, metamorfisme regional, dan aktivitas batuan beku. Orogeni berkaitan dengan konvergensi lempeng. Setelah orogeni terjadi periode pengangkatan yang panjang, seringkali disertai patahan blok dan erosi. Akhirnya sabuk pegunungan terkikis hingga menjadi dataran dan menyatu dengan keraton atau bagian dalam benua yang stabil. Menurut teori lempeng tektonik, pegunungan di tepi benua terbentuk oleh konvergensi benua samudra dan pegunungan di bagian dalam benua terbentuk oleh tumbukan benua. Benua. Pengangkatan suatu wilayah selatan, wilayah setelah berakhirnya orogeni secara umum disebabkan oleh penyesuaian isostatik kerak benua. Benua membesar ketika sabuk pegunungan baru terbentuk di sepanjang tepi benua. Benua juga dapat membesar karena penambahan teran yang mungkin telah menempuh jarak yang sangat jauh sebelum bertabrakan. Jadi, pemahaman tentang sabuk pegunungan dan kerak benua sangat penting untuk memahami sejarah geologi bumi, potensi sumber daya alam, serta dinamika bencana geologi seperti gempa bumi. Mungkin segitu saja dari saya. Sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azik Jahran Surendra dengan NRP akhir 007 dari Prodi Teknik Pertambangan. Pada bab ini kita akan membahas sabuk pegunungan dan kerak benua, yaitu bagaimana kerak benua terbentuk, berkembang, dan mengalami deformasi hingga membentuk rangkaian pegunungan besar di permukaan bumi. Bab ini juga sangat penting karena menjelaskan asal-usul bentang alam daratan yang kita lihat saat ini mulai dari pegunungan tinggi, dataran tinggi, hingga cekungan benua. Sabuk pegunungan merupakan hasil langsung dari interaksi antar lempeng tektonik. Oleh karena itu, pembahasan bab ini akan sangat berkaitan dengan konsep tektonik lempeng yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Karakteristik kerak benua. Kerak benua merupakan lapisan terluar bumi yang membentuk daratan. Dibandingkan dengan kerak samudra, kerak benua memiliki ketebalan yang jauh lebih besar, yaitu sekitar 30 hingga 70 kilometer. Selain itu, kerak benua tersusun oleh batuan yang lebih ringan, umumnya kaya akan silika dan aluminium. Komposisi kerak benua didominasi oleh batuan granitik dan batuan metamorf tingkat tinggi. Saat ini menyebabkan kerak benua bersifat lebih mengapung di atas mantel dibandingkan kerak samudra. Akibatnya, kerak benua jarang mengalami subduksi secara keseluruhan. Kerak benua juga memiliki umur yang sangat tua. Beberapa bagian kerak benua diketahui berumur lebih dari 4 miliar tahun, menjadikannya arsip penting sejarah geologi bumi. Sabuk pegunungan merupakan zona memanjang di permukaan bumi yang dicirikan oleh deformasi kerak yang intens, seperti lipatan, patahan, dan metamorfisme. Sebagian besar sabuk pegunungan terbentuk di batas lempeng konvergen. Ketika dua lempeng benua bertumbukan, tidak tidak terjadi subduksi yang signifikan karena keduanya memiliki densitas yang relatif rendah. Akibatnya, kerak mengalami pemen- pemendekan dan pembelahan yang kemudian terangkat membentuk pegunungan tinggi.
Contoh klasik dari sabuk pegunungan hasil tumbukan benua adalah pegunungan Himalaya yang terbentuk akibat tumbukan lempeng India dan lempeng Eurasia. Ini Gunung Himalaya. Ini mungkin jenis-jenis sabuk pegunungan. Sabuk pegunungan dapat diklasifikasi berdasarkan mekanisme pembentukannya. Sabuk pegunungan kolisional terbentuk akibat tumbukan dua lempeng benua. Sabuk pegunungan tipe akresi terbentuk akibat penambahan material secara bertahap di zona subduksi. Selain itu, terdapat pula sabuk pegunungan yang terbentuk akibat aktivitas sesar dan renggangan kerak. Meskipun tipe ini relatif lebih jarang dibandingkan sabuk kolisional, setiap jenis sabuk pegunungan memiliki ciri struktur geologi yang khas seperti pola lipatan, jenis batuan, dan tingkat metamorfisme. Kerak benua tidak terbentuk secara instan, melainkan melalui proses geologi yang berlangsung sangat lama. Salah satu proses utama pembentukan kerak benua adalah aktivitas magnetik di zona subduksi, di mana magma yang kaya silika naik dan membeku, membentuk batuan granitik. Selain itu, proses akresi benua juga berperan penting, yaitu penyatuan fragmen kerak kecil seperti busur pulau dan mikro mikrokontinen ke benua yang lebih besar seiring waktu. Proses ini menyebabkan pertumbuhan dan penebalan kerak benua. Proses metamorfisme dan diferensiasi magma turut mengubah karakteristik kerak benua, menjadikannya sebagai kompleks dari waktu ke waktu. Deformasi kerak benua. Deformasi kerak benua mencakup berbagai proses perubahan bentuk batuan akibat gaya tektonik. Deformasi ini dapat bersifat elastis, plastis, maupun rapuh, tergantung kondisi tekanan dan suhu. Lipatan terbentuk akibat gaya tekanan yang bekerja perlahan, sedangkan patahan terbentuk ketika batuan mengalami tekanan yang melebihi kekuatannya. Deformasi ini merupakan ciri utama wilayah sabuk pegunungan. Studi deformasi kerak benua membentuk, membantu kita memahami sejarah tektonik suatu wilayah. Jadi sabuk pegunungan utama terdiri dari sejumlah pegunungan. Sabuk pegunungan umumnya memiliki panjang beberapa ribu kilometer, tetapi lebarnya hanya beberapa ratus kilometer. Faktor-faktor utama yang mengendalikan pertumbuhan dan perkembangan pegunungan adalah deformasi intens, isotasi, isostasi, serta pelapukan dan erosi. Orogeni melibatkan pelipatan dan patahan batuan sedimen dan vulkanik, metamorfisme regional, dan aktivitas batuan beku. Orogeni berkaitan dengan konvergensi lempeng. Setelah orogeni terjadi periode pengangkatan yang panjang,
seringkali disertai patahan blok dan erosi. Akhirnya sabuk pegunungan terkikis hingga menjadi dataran dan menyatu dengan keraton atau bagian dalam benua yang stabil. Menurut teori lempeng tektonik, pegunungan di tepi benua terbentuk oleh konvergensi benua samudra dan pegunungan di bagian dalam benua terbentuk oleh tumbukan benua. Benua. Pengangkatan suatu wilayah setelah berakhirnya orogeni secara umum disebabkan oleh penyesuaian isostatik kerak benua. Benua membesar ketika sabuk pegunungan baru terbentuk di sepanjang tepi benua. Benua juga dapat membesar karena penambahan teran yang mungkin telah menempuh jarak yang sangat jauh sebelum bertabrakan. Jadi, pemahaman tentang sabuk pegunungan dan kerak benua sangat penting untuk memahami sejarah geologi bumi, potensi sumber daya alam, serta dinamika bencana geologi seperti gempa bumi. Mungkin segitu saja dari saya. Sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azik Jahran Surendra dengan NRP akhir 007 dari Prodi Teknik Pertambangan. Pada bab ini kita akan membahas sabuk pegunungan dan kerak benua, yaitu bagaimana kerak benua terbentuk, berkembang, dan mengalami deformasi hingga membentuk rangkaian pegunungan besar di permukaan bumi. Bab ini juga sangat penting karena menjelaskan asal-usul bentang alam daratan yang kita lihat saat ini mulai dari pegunungan tinggi, dataran tinggi, hingga cekungan benua. Sabuk pegunungan merupakan hasil langsung dari interaksi antar lempeng tektonik. Oleh karena itu, pembahasan bab ini akan sangat berkaitan dengan konsep tektonik lempeng yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Karakteristik rak benua. Kerak benua merupakan lapisan terluar bumi yang membentuk daratan. Dibandingkan dengan kerak samudra, kerak benua memiliki ketebalan yang jauh lebih besar, yaitu sekitar 30 hingga 70 kilometer. Selain itu, kerak benua tersusun oleh batuan yang lebih ringan, umumnya kaya akan silika dan aluminium. Komposisi kerak benua didominasi oleh batuan granitik dan batuan metamorf tingkat tinggi. Saat ini menyebabkan kerak benua bersifat lebih mengapung di atas mantel dibandingkan kerak samudra. Akibatnya, kerak benua jarang mengalami subduksi secara keseluruhan. Kerak benua juga memiliki umur yang sangat tua. Beberapa bagian kerak benua diketahui berumur lebih dari 4 miliar tahun, menjadikannya arsip penting sejarah geologi bumi. Sabuk pegunungan merupakan zona memanjang di permukaan bumi yang dicirikan oleh deformasi kerak yang intens, seperti lipatan, patahan, dan metamorfisme. Sebagian besar sabuk pegunungan terbentuk di batas lempeng konvergen. Ketika dua lempeng benua bertumbukan, tidak tidak terjadi subduksi yang signifikan karena keduanya memiliki densitas yang relatif rendah. Akibatnya, kerak mengalami pemen- pemendekan dan pembelahan yang kemudian terangkat membentuk pegunungan tinggi. Contoh klasik dari sabuk pegunungan hasil tumbukan benua adalah pegunungan Himalaya yang terbentuk akibat tumbukan lempeng India dan lempeng Eurasia. Ini Gunung Himalaya. Ini mungkin jenis-jenis sabuk pegunungan. Sabuk pegunungan dapat diklasifikasi berdasarkan mekanisme pembentukannya. Sabuk pegunungan kolisional
terbentuk akibat tumbukan dua lempeng benua. Sabuk pegunungan tipe akresi terbentuk akibat penambahan material secara bertahap di zona subduksi. Selain itu, terdapat pula sabuk pegunungan yang terbentuk akibat aktivitas sesar dan renggangan kerak. Meskipun tipe ini relatif lebih jarang dibandingkan sabuk kolisional, setiap jenis sabuk pegunungan memiliki ciri struktur geologi yang khas seperti pola lipatan, jenis batuan, dan tingkat metamorfisme. Kerak benua tidak terbentuk secara instan, melainkan melalui proses geologi yang berlangsung sangat lama. Salah satu proses utama pembentukan kerak benua adalah aktivitas magnetik di zona subduksi, di mana magma yang kaya silika naik dan membeku, membentuk batuan granitik. Selain itu, proses akresi benua juga berperan penting, yaitu penyatuan fragmen kerak kecil seperti busur pulau dan mikro mikrokontinen ke benua yang lebih besar seiring waktu. Proses ini menyebabkan pertumbuhan dan penebalan kerak benua. Proses metamorfisme dan diferensiasi magma turut mengubah karakteristik kerak benua, menjadikannya sebagai kompleks dari waktu ke waktu. Deformasi kerak benua. Deformasi kerak benua mencakup berbagai proses perubahan bentuk batuan akibat gaya tektonik. Deformasi ini dapat bersifat elastis, plastis, maupun rapuh, tergantung kondisi tekanan dan suhu. Lipatan terbentuk akibat gaya tekanan yang bekerja perlahan, sedangkan patahan terbentuk ketika batuan mengalami tekanan yang melebihi kekuatannya. Deformasi ini merupakan ciri utama wilayah sabuk pegunungan. Studi deformasi kerak benua membentuk, membantu kita memahami sejarah tektonik suatu wilayah. Jadi sabuk pegunungan utama terdiri dari sejumlah pegunungan. Sabuk pegunungan umumnya memiliki panjang beberapa ribu kilometer, tetapi lebarnya hanya beberapa ratus kilometer. Faktor-faktor utama yang mengendalikan pertumbuhan dan perkembangan pegunungan adalah deformasi intens, isotasi, isostasi, serta pelapukan dan erosi. Orogeni melibatkan pelipatan dan patahan batuan sedimen dan vulkanik, metamorfisme regional, dan aktivitas batuan beku. Orogeni berkaitan dengan konvergensi lempeng. Setelah orogeni terjadi periode pengangkatan yang panjang, seringkali disertai patahan blok dan erosi. Akhirnya sabuk pegunungan terkikis hingga menjadi dataran dan menyatu dengan keraton atau bagian dalam benua yang stabil. Menurut teori lempeng tektonik, pegunungan di tepi benua terbentuk oleh konvergensi benua samudra dan pegunungan di bagian dalam benua terbentuk oleh tumbukan benua. Benua. Pengangkatan suatu wilayah setelah berakhirnya orogeni secara umum disebabkan oleh penyesuaian isostatik kerak benua.
Benua membesar ketika sabuk pegunungan baru terbentuk di sepanjang tepi benua. Benua juga dapat membesar karena penambahan teran yang mungkin telah menempuh jarak yang sangat jauh sebelum bertabrakan. Jadi, pemahaman tentang sabuk pegunungan dan kerak benua sangat penting untuk memahami sejarah geologi bumi, potensi sumber daya alam, serta dinamika bencana geologi seperti gempa bumi. Mungkin segitu saja dari saya. Sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azik Jahran Surendra dengan NRP akhir 007 dari Prodi Teknik Pertambangan. Pada bab ini kita akan membahas sabuk pegunungan dan kerak benua, yaitu bagaimana kerak benua terbentuk, berkembang, dan mengalami deformasi hingga membentuk rangkaian pegunungan besar di permukaan bumi. Bab ini juga sangat penting karena menjelaskan asal-usul bentang alam daratan yang kita lihat saat ini, mulai dari pegunungan tinggi, dataran tinggi, hingga cekungan benua. Sabuk pegunungan merupakan hasil langsung dari interaksi antar lempeng tektonik. Oleh karena itu, pembahasan bab ini akan sangat berkaitan dengan konsep tektonik lempeng yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Karakteristik rak benua. Kerak benua merupakan lapisan terluar bumi yang membentuk daratan. Dibandingkan dengan kerak samudra, kerak benua memiliki ketebalan yang jauh lebih besar, yaitu sekitar 30 hingga 70 kilometer. Selain itu, kerak benua tersusun oleh batuan yang lebih ringan, umumnya kaya akan silika dan aluminium. Komposisi kerak benua didominasi oleh batuan granitik dan batuan metamorf tingkat tinggi. Saat ini menyebabkan kerak benua bersifat lebih mengapung di atas mantel dibandingkan kerak samudra. Akibatnya, kerak benua jarang mengalami subduksi secara keseluruhan. Kerak benua juga memiliki umur yang sangat tua. Beberapa bagian kerak benua diketahui berumur lebih dari 4 miliar tahun, menjadikannya arsip penting sejarah geologi bumi. Sabuk pegunungan merupakan zona memanjang di permukaan bumi yang dicirikan oleh deformasi kerak yang intens, seperti lipatan, patahan, dan metamorfisme. Sebagian besar sabuk pegunungan terbentuk di batas lempeng konvergen. Ketika dua lempeng benua bertumbukan, tidak tidak terjadi subduksi yang signifikan karena keduanya memiliki densitas yang relatif rendah. Akibatnya, kerak mengalami pemen- pemendekan dan pembelahan yang kemudian terangkat membentuk pegunungan tinggi. Contoh klasik dari sabuk pegunungan hasil tumbukan benua adalah pegunungan Himalaya yang terbentuk akibat tumbukan lempeng India dan lempeng Eurasia. Ini Gunung Himalaya. Ini mungkin jenis-jenis sabuk pegunungan. Sabuk pegunungan dapat diklasifikasi berdasarkan mekanisme pembentukannya. Sabuk pegunungan kolisional terbentuk akibat tumbukan dua lempeng benua. Sabuk pegunungan tipe akresi terbentuk akibat penambahan material secara bertahap di zona subduksi. Selain itu, terdapat pula sabuk pegunungan yang terbentuk akibat aktivitas sesar dan renggangan kerak. Meskipun tipe ini relatif lebih jarang dibandingkan sabuk kolisional, setiap jenis sabuk pegunungan memiliki ciri struktur geologi yang khas seperti pola lipatan, jenis batuan, dan tingkat metamorfisme.
Kerak benua tidak terbentuk secara instan, melainkan melalui proses geologi yang berlangsung sangat lama. Salah satu proses utama pembentukan kerak benua adalah aktivitas magnetik di zona subduksi, di mana magma yang kaya silika naik dan membeku, membentuk batuan granitik. Selain itu, proses akresi benua juga berperan penting, yaitu penyatuan fragmen kerak kecil seperti busur pulau dan mikro mikrokontinen ke benua yang lebih besar seiring waktu. Proses ini menyebabkan pertumbuhan dan penebalan kerak benua. Proses metamorfisme dan diferensiasi magma turut mengubah karakteristik kerak benua, menjadikannya sebagai kompleks dari waktu ke waktu. Deformasi kerak benua. Deformasi kerak benua mencakup berbagai proses perubahan bentuk batuan akibat gaya tektonik. Deformasi ini dapat bersifat elastis, plastis, maupun rapuh, tergantung kondisi tekanan dan suhu. Lipatan terbentuk akibat gaya tekanan yang bekerja perlahan, sedangkan patahan terbentuk ketika batuan mengalami tekanan yang melebihi kekuatannya. Deformasi ini merupakan ciri utama wilayah sabuk pegunungan. Studi deformasi kerak benua membentuk, membantu kita memahami sejarah tektonik suatu wilayah. Jadi sabuk pegunungan utama terdiri dari sejumlah pegunungan. Sabuk pegunungan umumnya memiliki panjang beberapa ribu kilometer, tetapi lebarnya hanya beberapa ratus kilometer. Faktor-faktor utama yang mengendalikan pertumbuhan dan perkembangan pegunungan adalah deformasi intens, isotasi, isostasi, serta pelapukan dan erosi. Orogeni melibatkan pelipatan dan patahan batuan sedimen dan vulkanik, metamorfisme regional, dan aktivitas batuan beku. Orogeni berkaitan dengan konvergensi lempeng. Setelah orogeni terjadi periode pengangkatan yang panjang, seringkali disertai patahan blok dan erosi. Akhirnya sabuk pegunungan terkikis hingga menjadi dataran dan menyatu dengan keraton atau bagian dalam benua yang stabil. Menurut teori lempeng tektonik, pegunungan di tepi benua terbentuk oleh konvergensi benua samudra dan pegunungan di bagian dalam benua terbentuk oleh tumbukan benua. Benua. Pengangkatan suatu wilayah selatan, wilayah setelah berakhirnya orogeni secara umum disebabkan oleh penyesuaian isostatik kerak benua. Benua membesar ketika sabuk pegunungan baru terbentuk di sepanjang tepi benua. Benua juga dapat membesar karena penambahan teran yang mungkin telah menempuh jarak yang sangat jauh sebelum bertabrakan. Jadi, pemahaman tentang sabuk pegunungan dan kerak benua sangat penting untuk memahami sejarah geologi bumi, potensi sumber daya alam, serta dinamika bencana geologi seperti gempa bumi. Mungkin segitu saja dari saya. Sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.